Kabupaten Pidi terpilih sebagai tuan rumah untuk salah satu event olahraga terbesar di Aceh, yaitu Pekan Olahraga Aceh atau PORA yang ke-14 yang dilaksanakan pada tahun 2022. PORA merupakan event penting olahraga di Aceh yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti oleh perwakilan atlet terbaik dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sekaligus untuk menyaring atlet profesional yang nantinya dapat dibina pada event nasional seperti PON dan event bergengsi lainnya. Sebagai tuan rumah, Pidi terus berbenah untuk menghadapi PORA ke-14 ini untuk menyambut atlet terbaik dari 23 kabupaten kota di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih rutin berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran tubuh Anda. Ya, senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan saat ini pemirsa saya berada di Kabupaten Pidi, di mana kabupaten ini nanti akan menjadi tuan rumah untuk Pekan Olahraga Aceh PORA ke-14 tahun 2022. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa persiapan Kabupaten Pidi untuk menjadi tuan rumah PORA ke-14 dan juga untuk melihat seperti apa para atlet Kabupaten Pidi yang saat ini sedang berlatih keras tentunya untuk mempersiapkan diri menghadapi PORA ke-14. Ikuti saya dalam arena olahraga TVRI Stasiun Aceh bersama saya, Kukuh Pamuji. Berbagai persiapan sejak dipilihnya Pidi menjadi tuan rumah PORA ke-14 terus dilakukan. Salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana umum sebagai penunjang fasilitas untuk pelaksanaan PORA ke-14 tahun ini. Pemerintah Kabupaten Pidi telah melakukan berbagai persiapan sejak tahun 2019, mulai dari pembangunan venue-venue olahraga, pembebasan lahan untuk sport center, pembentukan panitia penyelenggara, serta persiapan lainnya, termasuk pembuatan logo dan maskot PORA ke-14. Ya, senang sekali Abu Rojak dan juga Pak Samsul kita bisa berjumpa di arena olahraga TVRI Aceh. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Harian KONI Provinsi Aceh ya Abu Rojak ya, dan juga Ketua KONI Kabupaten Pidi yang nanti akan menjadi tuan rumah untuk Pekan Olahraga PORA Kabupaten Pidi di tahun ini ya Pak Samsul ya. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Abu Rojak nih. Abu Rojak, bagaimana nih persiapan untuk PORA ke-14 di Kabupaten Pidi ini Abu? Ya, alhamdulillah kita lihat perkembangan dari Kabupaten Pidi sudah atlas relnya. Ada beberapa venue yang sudah kita lihat sudah siap, dan tahun ini ada juga beberapa lagi yang akan sedang buatlah untuk persiapan. Mungkin akhir tahun ini kita akan berlaga di Pidi nanti, insya Allah. Ya, artinya berbagai persiapan ini memang sudah dimulai jauh-jauh hari untuk dipersiapkan di tahun ini begitu Abu ya. Nah, sebagai tuan rumah, Pak Samsul, ini seperti apa persiapan dari para atlet dan juga Kabupaten Pidi sendiri? Terima kasih Pak
Abu, hari ini kita juga bisa menyaksikan sendiri gimana persiapan kami Kabupaten PD untuk menyiapkan atlet yang akan terjun di Pora ke-14 tahun 2022. Alhamdulillah persiapan kita sudah siap dan sangat matang untuk menuju Pora, dan alhamdulillah pada hari ini juga kita mengucapkan terima kasih pada TPRI dan Abu Rada selaku Ketua Harian KONI yang menyaksikan langsung dan memberi motivasi kepada atlet-atlet saya supaya mereka bisa meraih prestasi yang lebih baik, dan insya Allah PD menjadi juara umum. Amin. Dan sekarang memang sudah mulai latihan begitu ya Pak Samsul ya. Nah Abu Rojak, nanti untuk Pora ke-14 ini ada berapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan Abu? Ya, ini sudah keputusan dari KONI dan KONI PD itu 36 cabur. Iya, Bu. Insya Allah. 36 cabur yang nanti akan dipertandingkan di Pora. Jadi ada peningkatan lah dari tahun yang sebelum itu di Aceh Besar 29 ya. 29. Nah, ini ada 7 lagi tambahan. Alhamdulillah lah. Ya, nah untuk atlet PD sendiri Pak Samsul, ini apakah ke-36 cabang olahraga akan diikutkan semua oleh atlet dari PD? Siap, kita telah menyiapkan ke-36 cabur untuk bertarung di Pora PD. Dan kita sudah siapkan semua fasilitas dan persiapan program latihan. Kita koordinasi semua kepada cabur. Insya Allah PD menjadi sang juara. Baik. Ya, untuk target sendiri seperti apa Pak Samsul untuk meraih juara umum di Pora ke-14 ini? Insya Allah kita target komitmen bersama seluruh Pencap. Kita ingin PD memberikan terbaik buat Kabupaten PD, dan kita akan membuat sejarah baru. PD akan menjadi juara umum. Baik. Ya, Abu Rojak, ini kan kita di tahun ini bisa dikatakan untuk pandemi juga masih belum begitu berakhir begitu ya. Tapi kita harap mudah-mudahan nanti ketika Pora sudah mulai, ini kita sudah aman lagi begitu ya, sudah selesai pandemi. Tapi apakah ada persiapan mungkin untuk syarat dan juga ketentuan di masa pandemi ini? Ya, kita tetap mengikuti prosedur. Tetap menjaga jarak, cuci tangan dengan menutup itu kan, tetap sedang latihan juga pra-pora itu tetap menjaga itu. Cukup protokol ya. Nah, apalagi ini kita doakan semoga COVID ini terus menghilang lah. Iya. Nah Abu, ini ada bocorannya nggak? Ini kalau kita dari informasinya kan memang tahun ini akan dilakukan di Kabupaten PD, begitu ya? Kira-kira bulannya, tanggalnya apa sudah ditentukan? Ya belum, itu mungkin kalau kita lihat pelaksanaan mungkin akhir tahun. Nah, mungkin bulan 9-10 itu. Tapi itu harus ada penetapan juga. Nah, nanti kita duduk juga dengan KONI dan pemerintah PD dan pemerintah Aceh ya. Nah, penentuan juga itu harus ada penetapannya, misalnya akhir bulan 10, nah, tanggal berapa dan sampai ke itu anak-anak kita ataupun di kabupaten kota sudah siaga itu. Oke. Dan Pak Samsul sebagai tuan rumah, ada nggak Pak strategi untuk bisa meraih juara umum di Pora tahun 2022 ini Pak? Nah, strategi kita yang pertama adalah kita berkoordinasi kepada semua cabur olahraga yang kita pertandingkan. Nah, mereka membuat program latihan yang bisa mencapai prestasi puncak. Jadi strategi kita paling kita menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten PD untuk menyiapkan bonus yang memang layak mereka terima. Jadi membuat motivasi atlet adalah dengan bonus. Jadi kita sudah koordinasi sama pemerintah Kabupaten PD, dan pemerintah Kabupaten PD komit untuk memberi apresiasi buat atlet-atlet yang berprestasi di Pora nanti. Oke, jadi ini dukungan untuk para atlet begitu ya. Jadi untuk para atlet mungkin tidak hanya di PD saja mungkin Pak ya, tapi juga untuk di seluruh Aceh, mungkin ini menjadi salah satu motivasi untuk bisa berjuang dan juga untuk bisa mendapatkan juara di Pora ke-14 ini Pak ya. Ya, dan Abu Rojak mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat PD khususnya, dan juga untuk para atlet yang nanti akan bertanding di tahun 2022 ini, silakan disampaikan Abu. Ya, alhamdulillah, terima kasih semua masyarakat PD memberi dukungan, dan semoga atlet-atlet yang andal di PD akan melajak nanti ke PON yang kita harapkan di 2024 jadilah juara nanti di PD, dan atlet-atlet yang akan bertanding di PON nanti banyak juga orang dari PD. Harapan kita semoga anak-anak kita, atlet-atlet kita ini, apalagi harapan dari KONI PD jadi juara. Sang juara ini harus nampak nanti ya, juara umum pasti juaranya dan akan lolos ke PON nanti. Amin. Ya Pak Samsul, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk atlet PD khususnya, silakan. Saya ingin menyampaikan kepada atlet-atlet PD yang bertarung di Pora nanti,
jaga kesehatan, ya, jaga kekompakan, kita solid dalam membangun olahraga PD, dan tujuan kita sama adalah mengharumkan Kabupaten PD di event Pora nanti. Insya Allah PD menjadi sang juara. Amin. Oke, terima kasih Abu Rojak sudah bergabung di arena olahraga. Terima kasih Pak Samsul, sukses untuk Pora ke-14 tahun 2022. Ya, demikian pemirsa untuk arena olahraga, dan tadi kita sudah berdialog singkat ya bersama dengan Ketua Harian KONI dengan Abu Razak dan juga Pak Samsul Bahri selaku Ketua KONI Kabupaten PD, dan kita ajak bersama-sama tentunya untuk masyarakat PD khususnya, tapi secara umum masyarakat Aceh untuk mendukung Pora ke-14 tahun 2022. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih siaran Aceh Harian dirangkai dengan berita perangkat lainnya yang berhasil didapur oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh Hari Ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Pemilihan Kabupaten PD sebagai tuan rumah Pora menjadi momen penting untuk masyarakat PD dan kebangkitan olahraga di kabupaten ini. Bupati PD, Roni Ahmad, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Aceh serta kabupaten kota lainnya yang telah mempercayakan PD menjadi tuan rumah Pora ke-14 tahun 2022. Pihaknya akan mendukung penuh dan berupaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pora tahun ini. Kita sangat berterima kasih kepada Provinsi Pemerintah Aceh yang telah memberikan kepercayaan terhadap pemerintah PD untuk menjadi sebagai tuan rumah Pora yang ke-14 ya. Ya, alhamdulillah kami sekuat tenaga, kemampuan kami, insya Allah kami akan melakukan yang terbaik demi suksesnya program-program keacehan di bidang keolahragaan. Insya Allah kami pemerintah PD beserta masyarakat PD siap melakukan apapun kesuksesan. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kadispora Kabupaten PD, Edi Saputra mengatakan, persiapan yang dilakukan pihaknya sudah dimulai sejak terpilihnya PD menjadi tuan rumah. Saat ini Dispora telah menyiapkan panitia penyelenggara dan menunggu keputusan verifikasi final jumlah atlet yang akan ikut serta untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan seperti penginapan, konsumsi, dan keperluan lainnya. Untuk hari ini Dispora PD sendiri sudah menyiapkan, yang pertama di situ ada panitia penyelenggaraan untuk penyuksesan, di mana hari ini kami juga masih menunggu berapa jumlah final atlet-atlet yang akan bertanding atau bertarung di Kabupaten PD, sehingga kita bisa mempersiapkan segala macamnya, baik sandang dan pangan, apakah itu penginapannya, apakah itu makanan dan minumnya. Jadi hari ini kami masih menunggu dari KONI Aceh keputusan verifikasi final jumlah atlet yang ada di sini. Akan tetapi dapat saya laporkan sedikit untuk kegiatan sampai dengan saat ini tidak ada hambatan dan kita tetap optimis Pora 2022 ke-14 di Kabupaten PD tetap berlangsung sukses.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Tantawi mengungkapkan pemerintah Aceh telah memberikan dana untuk pembangunan sejak tahun 2020 lalu, yakni untuk pembangunan venue, sarana olahraga, dan fasilitas lainnya. Hingga awal tahun 2022 ini, pembangunan mencapai sekitar 30% dari total yang akan dibangun di PD. Ditargetkan Agustus tahun ini pembangunan akan selesai. Untuk tahun 2020 kita menerima anggaran 20 miliar dari pemerintah Aceh. Kemudian yang kita siapkan yang sudah selesai adalah yang pertama adalah lapangan tenis yang sekarang kita di sini, kemudian lapangan voli pantai yang berada di Pantai Pelangi, Kota Sigli, kemudian pembangunan Wisma Atlet itu tahap pertama yang ada di Kenere, Kecamatan Pidi, dan juga timbunan tanah di lokasi Pidi Sport City. Kemudian untuk tahun 2021 pemerintah Aceh menganggarkan 90 miliar untuk Kabupaten Pidi, dan itu diberikan sekitar bulan 10 dengan turunnya Pergub. Kemudian untuk saat ini uang 90 miliar itu akan kita gunakan untuk membangun 13 venue dan 1 penyelesaian untuk Wisma Atlet. Panitia Pora ke-14 PD juga akan memanfaatkan fasilitas sarana prasarana yang telah dimiliki PD sebelumnya dengan perbaikan dan kelengkapan yang diperlukan seperti penginapan yang direncanakan akan memanfaatkan SMA Negeri 1 Sigli dan juga memanfaatkan beberapa lokasi lainnya yang tidak jauh dari wilayah Kota Sigli. PD Convention Center merupakan salah satu lokasi yang nanti akan dimanfaatkan menjadi lokasi perlombaan 8 cabang olahraga Pora ke-14. Di lokasi ini juga telah disiapkan tanah untuk pembangunan fasilitas olahraga taekwondo dengan luas sekitar 62 kali 52 meter serta lokasi lapangan basket yang tidak jauh dari lokasi ini. Begitu juga sarana olahraga lainnya. Selain pembangunan venue dan bangunan baru, Panitia Pora juga menggunakan gedung olahraga Kabupaten Pidi, PD Convention Center, dan juga fasilitas lainnya. Aminullah Usman, pengurus Provinsi Barisan Veteran Tenis Indonesia, Pengprov Bapeti Aceh, beberapa kali telah bermain di lapangan tenis Pelti PD yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pora ke-14 PD. Ia mengatakan lapangan tenis ini telah memiliki standar dan memenuhi syarat baik perlombaan daerah maupun nasional. Iya, kalau lapangan ini kita sudah beberapa kali, Bapeti juga sudah mengadakan kejuaraan di sini. Ini lapangannya sudah standar, ya, sudah memenuhi syarat untuk pertandingan yang bersifat provinsi, daerah, ya. Kemudian juga bisa ini tingkat nasional, ya, karena yang pertama luas lapangan cukup, standar lapangannya juga sudah memenuhi, kemudian juga ada areal parkirnya dan juga ada tempat penontonnya, tribunnya, ya, dan kita berharap kekurangan-kekurangan tetap ada. Nah, ini kan tentu ada panitia nanti yang akan menyesuaikan. Kegiatan Pora ini diharapkan sukses dalam penyelenggaraan serta sekaligus mampu meningkatkan pembangunan daerah. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan kali ini pemirsa saya berada di Kabupaten Pidi, di mana kabupaten ini nanti akan menjadi tuan rumah untuk Pekan Olahraga Pora Aceh yang ke-14 tahun 2022. Dan kita akan bertanya lebih lanjut untuk persiapan Pora ke-14 ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Pidi, Pak Fadlullah Tem Daud. Assalamualaikum Pak Fadlullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Fadlullah? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini tahun ini berarti menjadi salah satu event terbesar olahraga yang nanti akan diadakan di Kabupaten Pidi, begitu Pak ya? Ya, untuk persiapan sendiri ini sudah sejauh apa ini Pak? Ya, ini penunjukan kita sebagai tuan rumah kan sudah lama. Dan pasti sebagai tuan rumah kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama pembentukan panitia pusat PP Pora, panitia pusat Pekan Olahraga Aceh. Kebetulan saya sebagai ketua umum untuk pelaksanaan hajatan tersebut. Dan tentu persiapan-persiapan sudah kita lakukan, bahwa di tingkat para atlet, insya Allah hari ini sudah karena pra-poranya sudah selesai, berarti kan atletnya kan sudah jelas semua. Itu adalah semua sudah ada nama di KONI provinsi. Persiapan lain yang dilakukan DPP Pora adalah, yang pertama adalah persiapan venue. Di semua cabang olahraga yang sebanyak 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, itulah tugas dari PP Pora atau pemerintah kabupaten mempersiapkan itu semua. Alhamdulillah kita di Kabupaten Pidi sejak awal kita menerima mandat sebagai tuan rumah, bahwa di Kabupaten Pidi venue secara existing itu memang sudah banyak yang sudah selesai. Nah, tinggal kita mempermak-permak saja sedikit, ya kan? Ada renovasi gedung dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya sebagian memang kita membangun venue yang baru, gedung-gedung baru. Sebagian juga yang baru itu sudah selesai kita laksanakan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun ini kita kan sedang persiapan untuk running pembangunan beberapa venue yang venue itu memang sangat penting lah. Itu persiapan venue. Kemudian kita juga melakukan persiapan penyelenggaraan, ya kan? Persiapan penyelenggaraan yang nantinya kan kita kan yang namanya Pekan Olahraga Aceh itu 36 cabur yang kita terima, tamu yang datang ke Kabupaten Pidi, atlet-atlet itu pasti sangat banyak, ya kan? Nah, nanti kita akan mempersiapkan tempat-tempat penginapan, kemudian untuk NCK, kemudian transportasi, dan termasuk untuk akomodasi dan konsumsi lainnya, itu sedang kita buat persiapan. Baik, artinya persiapan ini memang sudah dimulai sejak kemudian diputuskan bahwa Kabupaten Pidi ini akan menjadi tuan rumah untuk Pora ke-14, begitu Pak? Paling tidak kan sejak kita ditetapkan sebagai tuan rumah, kita sudah mulai melakukan perencanaan. Ya kan? Dan ini Pak, untuk Pora ke-14 kan memang dilaksanakan tahun ini, begitu Pak ya? Nah, tadi juga Bapak sampaikan sudah ada venue-venue yang sudah dibangun. Nah, apakah dalam waktu dekat ini sudah akan selesai dan juga bisa digunakan, atau berapa persen Pak untuk pembangunan bangunan baru itu Pak? Ya, jadi tahun ini paling banyak kita bangun. Tahun ini pemerintah provinsi kan sudah mengucurkan bantuan untuk pembangunan venue yang sebagian besar memang kita bangun tahun ini. Baik. Nah, untuk sarana olahraga nanti kan ada 36 berarti Pak ya? 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kabupaten Pidi untuk Pora ke-14 ini. Untuk kesiapannya saat ini dan juga standarnya semua ini sudah sejauh apa Pak?
Ya, kalau untuk standar kan sudah pasti setiap venue yang kita bangun itu PP Pora itu selalu berkomunikasi dengan pengurus provinsi Cabor, Pemprov Cabor itu selalu berkomunikasi supaya venue ini memenuhi standar. Karena kan yang akan bertanding nanti kan cabur-cabur, cabur-cabur supaya memenuhi standar semua. Nah, kalau venue-nya memenuhi standar, kemudian diterima oleh Pemprovnya, pengurus provinsinya, ya kemudian panitia akan sangat nyaman kan. Nyaman lah kalau sudah kita bangun, diterima, kemudian mereka mau bertanding di lapangan yang sudah kita bikin, ya panitia pasti sangat nyaman itu. Iya. Dan ini merupakan ajang provinsi begitu ya, artinya ada juga event provinsi, dukungan dari provinsi begitu ya. Nah, untuk dukungan dari pemerintah Aceh sendiri sejauh ini seperti apa yang sudah diberikan untuk Kabupaten Pidi sendiri, Pak? Ya, untuk pembangunan venue itu memang dukungan dari pemerintah provinsi, karena ini kan hajatan provinsi, ajang silaturahmi atlet yang paling besar di Aceh. Bayangkan kira-kira berapa itu orangnya, atlet akan berkumpul. Saya kira tidak kurang dari 5.000 sampai dengan 7.000 orang. Atlet yang akan berkumpul di sini, ya kan? Iya. Nah, kemudian itu belum pengunjung nanti, keluarga-keluarga atlet pasti akan melihat, belum orang-orang peminat olahraga pasti akan datang juga ke Pidi. Maka masyarakat Pidi ini kan punya hajatan sangat besar dan sangat wajar kalau pemerintah provinsi mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini, karena olahraga ini kan bahasa universal, kemudian dia bisa mempersatukan kita, kemudian bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai warga masyarakat Aceh. Nilai ini yang paling penting, dan ini adalah kalau sudah kokoh persatuan, bagus silaturahmi antar warga masyarakat Aceh, ini adalah modal utama untuk kita bisa membangun Aceh lebih maju lagi ke depan. Iya, ya tadi seperti yang Bapak katakan bahwa memang nanti event ini akan banyak yang akan hadir kemari begitu Pak ya. Dan artinya Pak ini kan nanti akan berjumpa dengan masyarakat Pidi juga begitu Pak ya. Dan ini nanti akan ada perputaran ekonomi juga selain pasti. Karena event olahraga. Nah ini apa yang Bapak lakukan Pak untuk masyarakat Pidi sendiri Pak? Ya, kami mengajak warga masyarakat Pidi, ya kan, ayo kita terima dengan sangat ramah tamu-tamu yang akan datang ini, karena ini punya multiplier effect untuk daerah kita. Tadi disebutkan multiplier efeknya salah satunya ekonomi, ya kan. Yang kedua berefek kepada pembangunan daerah. Yang ketiga dia berefek kepada semangat dari masyarakat kita ini, ya kan, berefek pada semangat dari masyarakat kita ini. Nah, ya kita kan memang kan event-event seperti ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dia menjadi sebuah spirit, semangat untuk kita bisa bergerak lebih maju lagi. Saya kira orang PD ini punya orientasi ingin lebih maju lagi untuk jangka panjang. Ya, artinya dukungan masyarakat memang sudah sudah pasti. Sudah pasti. Sekarang masyarakat PD sedang menunggu-nunggu nih. Malah ada yang bertanya, Pak, jadi enggak nih? Jadi enggak nih? Malah saya bilang, jadi. Pasti jadi. Insya Allah Pekan Olahraga Aceh itu pasti jadi. Kita akan bekerja keras untuk itu. Baik. Nah, ini mungkin menyambung pertanyaan masyarakat juga Pak. Ini kapan Pak akan dilaksanakan di PD ini Pak? Apakah sudah ada bulan dan juga tanggal pastinya Pak? Yang pasti kan tahun 2022 akan kita selenggarakan. Ya kan? Ini kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu, itu baru kita nanti bisa agak halangan tertentu dan itu sangat berat, ya kan? Itu baru bisa nanti ditunda sesuai dengan ketentuan lah. Itu baik bisa tunda. Itu yang pasti memang tahun ini sedang kita persiapkan. PP Pora sekarang ini sedang bekerja, ya kan, mempersiapkan venue, ya kan. Apakah
jadwal semula memang yang patokan kerja kita itu sekitar bulan Juli. Tapi nanti akan kita evaluasi kembali. Dan kita juga akan membuat rapat-rapat koordinasi dengan seluruh Pengprov cabang olahraga, kemudian dengan KONI provinsi, kemudian dengan KONI kabupaten kota, dan juga dengan pemerintah kabupaten kota yang nanti akan mengirim pesertanya ke sini. Iya. Nah, untuk penyelenggaranya sendiri Pak di Pora ke-14 yang pasti ini, nanti kan kita minta juga nanti arahan gubernur kan? Iya. Dengan keputusan dari gubernur begitu ya? Iya. Nanti kapan kita begitu kita siap, ayo kalau semuanya sudah mengatakan oh siap, ya kita laksanakan. Baik. Ya, untuk penyelenggaraan sendiri Pak, apakah ada perbedaan dengan sebelumnya seperti yang tahun 2018 di Janto? Nah, kalau di PD ada tidak Pak mungkin hal khusus begitu yang spesial untuk 36 cabur ini Pak? Begini, setiap penyelenggaraan Pora di Aceh, ya kan, itu pasti ada modifikasi dan malah kadang-kadang ada inovasi-inovasi baru yang akan dilaksanakan, ya kan? Dan pasti pelaksanaan Pora di Kabupaten Pidi nanti itu akan memodifikasi pengalaman penyelenggaraan Pora sebelumnya, apakah di Janto ataupun di ID Aceh Timur yang sudah pernah laksanakan dulu. Iya. Dan kalau harapan Bapak sendiri Pak untuk target di penyelenggaraan Pora ke-14 tahun ini seperti apa Pak? Paling tidak ada beberapa sukses yang kita ingin capai di penyelenggaraan Pora tahun 2022 ini untuk Kabupaten Pidi. Yang pertama, sukses penyelenggaraan, itu sudah pasti. Iya. Sukses penyelenggaraan itu adalah masyarakat puas, kontingennya atlet-atlet yang datang dari seluruh kabupaten kota puas, kemudian para penikmat olahraga juga puas, ya kan? Dan seluruh agenda kegiatan bisa berjalan dengan sangat baik, rapi, ya kan? Dan sportif tentunya, itu sukses penyelenggaraan. Yang kedua, sukses ekonomi. Bahwa dengan berkumpul orang begitu banyak, ya kita berharap itu akan membawa keuntungan dalam perkembangan ekonomi masyarakat kita, ya kan? Yang ketiga, sukses pembangunan, ya kan? Ya. Kan dengan penyelenggaraan event Pora ini nanti akan banyak kita bangun venue-venue, ya kan, venue-venue baru, termasuk salah satunya Wisma Atlet kita bangun di sini kan. Nggak hanya venue, ada Wisma Atlet, dan nanti venue-venue dan Wisma Atlet tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu akan menjadi sebuah legacy atau peninggalan yang sangat penting, ya kan, dari sebuah penyelenggaraan event tingkat provinsi bagi warga masyarakat Pidi. Iya, dan pastinya juga dan sarana sukses olahraga juga begitu Pak ya? Iya, sarana olahraga. Dan sukses selanjutnya sudah pasti yang sangat kita harapkan adalah akan menambah kokohnya persatuan dan kesatuan warga masyarakat Aceh, ya kan? Ya. Karena ini adalah merupakan modal utama untuk kita bisa masyarakat Aceh bergerak lebih maju lagi ke depan, ya kan? Ya. Karena apapun ini yang paling penting. Kita sekarang sedang gencar-gencarnya ingin membangun, orang Aceh ingin keluar dari predikat provinsi yang katanya termiskin, ya kan? Ini solidaritas seperti ini, persatuan seperti ini sangat penting, ya kan? Karena kalau enggak bergerak bersama, kalau enggak ada kesadaran kolektif bersama untuk kita bisa sama-sama memberikan kontribusi untuk daerah kita, untuk provinsi kita, maka sepertinya kita akan
sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Iya. Ya kan? Nah, kita ingin sekali itu. Dan kalau pada generasi kita ini sudah mulai ya kita berpikir ke arah lebih jauh ke sana, nanti akan menikmati perjuangan kita ini semua, solidaritas kita ini, persatuan dan kesatuan kita adalah anak cucu kita nanti. Iya. Insya Allah. Ya, ini menjadi momen penting juga Pak ya untuk Sangat Kabupaten penting. Pidi. Momen sangat penting. Tidak hanya untuk Kabupaten Pidi, Untuk Aceh juga begitu Untuk Pak Aceh, ya. kita harus manfaatkan ini. Iya, momen untuk bersatu dan juga untuk membangun begitu ya. Iya, Iya. dan untuk melihat ke depan. Iya. Baik. Ya, untuk atletnya sendiri Pak, ini tentu kan Pidi sebagai tuan rumah ingin menghasilkan yang terbaik begitu ya, Iya. dengan target-target untuk mencapai juara umum dan juga meraih emas sebanyak-banyaknya begitu Pak ya, dari 36 cabang olahraga. Nah, apakah dari saat ini sudah dilakukan pembimbingan atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi sendiri Pak? Apa yang menjadi dalam hal tadi sebenarnya sukses, satu lagi adalah sukses prestasi, ya kan, itu juga ingin kita capai. Kami saya sudah katakan kan yang mempersiapkan atlet nanti semua ini adalah KONI kabupaten, ya kan, KONI kabupaten masing-masing. Pemerintah Kabupaten Pidi hanya memberikan target kepada KONI, ayo supaya seluruh atlet Pidi nanti bisa tampil terbaik di ajang Pora ini. Jadi nggak benar tuh kalau ada yang mengatakan Pidi mau jadi juara umum, enggak. Kami ingin atlet-atlet kami tampil yang terbaik. Iya. Ya, kira-kira Baik. begitu. Ya, dan ini artinya kan nanti akan dilakukan pelatihan khusus begitu Pak ya. Nah, apakah nanti ada strategi khusus atau juga rencana mungkin dilatih dengan atlet nasional atau pelatih-pelatih yang didatangkan dari luar? Apakah ada strategi seperti ini mungkin Pak? Enggak, kita khusus untuk persiapan atlet itu kita serahkan ke KONI kabupaten. Oke. KONI kabupaten lah yang paling tahu, ya kan, bagaimana strategi dan caranya. Ya, apakah mau hadir pelatih dari nasional, dari provinsi atau ada pelatih lokal, ya kan? Bagaimana trik-triknya itu, ya kan? Nah, kita serahkan ke KONI aja. Jangan KONI menganggap ini rahasia kan. Ya, artinya dukungan dari pemerintah Kabupaten Pidi sendiri untuk olahraga di Pidi ini sangat besar sekali begitu Oh ya, Pak pasti. Sangat kita dukung olahraga itu. Rugi besar kalau pemerintah nggak mendukung olahraga. Iya. Rugi. Baik, tidak terasa Pak, kita sudah berada di penghujung acara dan mungkin Bapak ingin menyampaikan khususnya kepada masyarakat Pidi terlebih dahulu dalam menghadapi Pora ke-14 ini, di mana nanti akan datang para atlet, mungkin juga dengan keluarganya dan juga dengan kontingen yang begitu banyak akan hadir semua ke Pidi. Nah, apa yang harus mereka persiapkan agar ini betul-betul punya makna yang sangat penting untuk Kabupaten Pidi? Silakan Pak. Oke. Bagi seluruh warga masyarakat Pidi, mari kita berbenah menyambut kedatangan tamu-tamu kita dari seluruh kabupaten kota se-Aceh. Ini tamu-tamu istimewa, semuanya anak-anak muda, atlet-atlet, ganteng-ganteng, cantik-cantik, semuanya akan datang ke sini. Tambah lagi ofisial-ofisial yang sangat luar biasa, ya kan? Kita berbenah dan ini supaya betul-betul bermanfaat untuk Pidi, untuk masyarakat Pidi, untuk pembangunan Pidi ke depan. Untuk seluruh insan olahraga yang ada di seluruh Aceh, kami melalui TVRI ini, kami jauh-jauh hari mengucapkan sampai ketemu di Kabupaten Pidi. Ya, kabupaten yang memang sangat indah, banyak tempat pariwisatanya, kulinernya enak, kemudian kultur masyarakatnya memang sangat memuliakan tamu. Karena bagi orang Pidi, pemulia Jami adalah adat katanya Pidi. Saya kira wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fadullah untuk waktunya di arena olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan tentunya kita juga sangat berharap nih mudah-mudahan nanti penyelenggaraannya sukses seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Ada banyak kesuksesan yang ingin diraih begitu Pak ya. Seperti sukses penyelenggaraan, kemudian juga sukses pembangunan daerah, kemudian juga sukses juga untuk para atlet dan juga untuk panitia yang akan menyelenggarakan PON di Pidi
untuk tahun 2022 ini. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, demikian pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Pidi, yaitu nantinya akan menjadi tuan rumah PORA ke-14 tahun 2022. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Fadlullah TM Daud bahwa masyarakat Pidi ini memang sangat terbuka sekali dan juga akan menyambut para atlet dan juga masyarakat Aceh yang nantinya juga akan ikut serta di PORA ke-14 tahun 2022. Tentunya kita beri semangat untuk para atlet dan juga setiap daerah nanti yang akan bertanding di Pidi dengan tujuan tentunya tadi seperti yang disampaikan untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan dilansir siaran Aceh Harian dirangkai dengan berita perangkat lainnya yang berhasil didapur oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh Hari Ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Aceh telah menetapkan 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan pada Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-14 di Kabupaten Pidi pada tahun 2022. Penetapan cabang olahraga itu juga merujuk pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di PON tahun 2024. Di mana Aceh dan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah penyelenggara. Oleh karena itu, PORA menjadi event yang penting sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Ketua KONI Kabupaten Pidi, Samsul Bahri mengatakan, Pidi menargetkan menjadi juara umum pada PORA ke-14 ini. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyukseskan PORA ke-14 tahun 2022. Alhamdulillah sudah koordinasi pada semua cabang olahraga untuk continue melatih dan programnya yang betul-betul untuk pencapaian prestasi. Insya Allah hari ini itu sudah kita jalankan. Alhamdulillah nanti dalam waktu dekat kita akan mengevaluasi. Seperti kita akan mengikuti tryout di beberapa provinsi.
harapan saya kepada seluruh atlet yang akan bertanding di Pora 14 tahun 2022 nanti, mari kita sama-sama mengharumkan Kabupaten Pidi di kancah olahraga Pora nanti. Jadi kepada atlet-atlet saya harap mohon jaga kesehatan, terus berlatih dan selalu percaya diri. Kabupaten Pidi saat ini sedang mempersiapkan atlet dari 36 cabang olahraga untuk bertanding di Pora ke-14, yaitu dengan harapan mampu mencapai target menjadi juara umum pada Pora tahun ini. Para atlet terus melakukan latihan di sejumlah fasilitas olahraga dengan para pelatih yang berpengalaman dan profesional. Salah satunya adalah cabang olahraga taekwondo yang menjadi salah satu andalan bagi Kabupaten Pidi. Salah satu atlet taekwondo kebanggaan Pidi adalah Firmansyah yang pernah memenangkan berbagai event olahraga baik daerah, nasional maupun internasional. Menghadapi Pora, dirinya terus meningkatkan latihan untuk mencapai target yang diinginkan, yaitu perolehan emas. Kami mungkin sudah mulai semenjak Desember 2020 secara mandiri, mungkin untuk secara resminya dari KONI itu mungkin di bulan 2 atau bulan 3. Pora sebelumnya tahun 2018 itu kami berhasil mencapai 5 emas ya. Mungkin untuk Pora di Pidi nanti kami akan berusaha untuk mendapatkan 10 emas. Ada beberapa kejuaraan dan prestasi yang pernah ia raih. JK Classic Taekwondo Open International Championship di Malaysia tahun 2014 memperoleh juara 3 atau perolehan perunggu. Pekan Olahraga Nasional tahun 2015 di Bandung, Jawa Barat memperoleh medali perunggu. Pora 2018 di Janto mendapat juara 1 atau memperoleh medali emas. Prapon di Banten memperoleh perunggu untuk kelas under 68 kg dan pada PON Papua masuk dalam 8 besar. Pada Pora ini, perolehan medali emas adalah target capaiannya. Sementara itu, cabang olahraga tenis akan diperkuat oleh Bella Sapira yang memiliki sejumlah prestasi sebelumnya. Seperti perolehan medali emas perorangan double pada Pora Janto tahun 2018, single perorangan memperoleh perunggu, serta prestasi terbaru memperoleh emas di kejuaraan Open Junior tahun 2021. 80% lah, insya Allah bisa. 80% bisa mencapai emas. Ranknya dalam seminggu itu 3 kali ataupun 4 kali. Itu awalannya pertamanya kami itu pertama coaching, terus struk pendek dulu, baru struk panjang, baru itu kami ngetes kayak single, terus double gitu. Selain Bella, atlet tenis Pidi juga akan diperkuat oleh Zulfadli yang juga terus mempersiapkan diri untuk mencapai target emas pada Pora ke-14 tahun 2022 di Pidi. Yang paling pertama sebenarnya itu ya fisik dulu ya. Kalau latihan di basicnya ya sama kita kembali. Peluangnya berat sih kalau untuk emas. Intinya kita ya optimis saja. Persiapan menghadapi Pora ke-14 Pidi tentu tidak hanya menjadi tantangan bagi para atlet, namun para pelatih saat ini juga bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan atletnya untuk bertanding di Pora pada tahun ini.
Salah satunya adalah Samsul, pelatih khusus lari yang telah melatih 4 kali event Pora di Aceh, termasuk tahun ini di Kabupaten Pidi. Ada beberapa harapan dan strategi yang ia lakukan untuk membantu anak didiknya meraih target emas untuk mengharumkan olahraga di Pidi. Harapan saya, atlet-atlet binaan saya ini semuanya harus mendapat medali. Tapi yang saya harapkan kali adalah emas. Kami akan berlatih lebih daripada persiapan di Janto. Lebih daripada itu kami akan melakukan kegiatan latihan. Ismail Marzuki yang merupakan anak didik Samsul di cabang olahraga lompat jauh mengatakan dirinya akan terus berjuang keras dan berlatih untuk mendapatkan hasil yang maksimal di Pora tahun ini. Sebelumnya Ismail pernah meraih perak di Pora tahun 2018 di Janto, Aceh Besar, meraih perunggu di Kejurnas di Bangka Belitung, perak dan perunggu di Popda Takengon, serta beberapa prestasi lainnya. Ya, persiapan Pora kita harus berlatih dengan giat, terutama harus rutin. Walaupun tidak ada pelatih, kita tetap latihan. Yang intinya kita harus semangat dalam berlatih dan berlatih, terus berlatih. Pekan Olahraga Aceh atau Pora ke-14 di Kabupaten Pidi ini menjadi momen penting untuk 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Seluruh atlet dari 23 kabupaten kota harus memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan keahlian dan sportivitas dalam meraih prestasi terbaik untuk daerahnya. Melalui Pora ini, pemerintah juga sekaligus melihat talenta-talenta olahraga Aceh yang nantinya akan memperkuat atlet Aceh dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai tuan rumah, tentu menjadi tantangan dan peluang tersendiri untuk kebangkitan olahraga Aceh. Selain fasilitas yang terus dibangun sesuai standar nasional bahkan internasional, para atlet juga harus terus berjuang untuk mengharumkan olahraga di Serambi Mekah ini. Selamat berjuang dan dukung terus olahraga di Aceh. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Arena Olahraga TVRI Stasiun Aceh. Dan tadi kita sudah menyaksikan seperti apa persiapan Kabupaten Pidi untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh Pora ke-14 tahun 2022. Tentunya kita beri dukungan untuk para atlet. Nanti ada 36 cabang olahraga yang akan bertanding di Kabupaten Pidi. Kita dukung terus olahraga Aceh dan juga semoga semakin berkembang dan juga berprestasi. Akhirnya pemirsa, dari Gedung Olahraga Pidi, saya Kuku Pamuji dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.